Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kelompok kami di sini akan melakukan observasi tentang batik tinggal yang ada di daerah Borobudur. Nah, sebelum lanjut ke proses wawancara dan lain-lainnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jafir Abimanyu Winarso, absen 17. Nama saya Muhammad Satria Wirayuda, absen 24. Perkenalkan, nama saya Wamisya Putri Jariwani, absen 4. Saya Farah Sabrina Yasa, absen 13. Saya Tati Dian Kusumawardani, absen 36. Saya Niana Dwi, presensi 29. Nah, setelah perkenalan, kami langsung saja memberikan cuplikan video pembuatan wawancara dan lain-lainnya. Terima kasih. Namanya cantik. Kalau cantiknya ini namanya malam. Dia dari parafin dicampur sama sarang lebah yang sudah diambil mayoritas. Jadi harus dipanasin terus kayak gini. Nanti dia kalau nggak panas menggumpal. Nah itu bisa nyumbat di ujung ininya. Jadi kalau misalkan udah kesumbat nanti macet. Supaya nggak macet ngambilnya itu dikit-dikit tapi harus sering diganti cairannya. Jadi dia harus panas terus. Oke, cara ambilnya di sendok jepit diisi ke dalam sininya sedikit aja, jangan penuh. Terus ini pegangnya biar nggak netes, diangkat ujungnya. Jadi diambil ini, langsung angkat ujungnya. Nah, yang sisa-sisa di sininya dibersihin dulu di korannya. Jadi ngelapnya itu bagian kayu bawahnya ini, jangan cuma ujungnya aja tapi sampai kayunya. Kalau udah nanti baru digambar, ngikutin garis pensilnya aja, arahnya dari atas ke bawah atau dari sini ke kanan. Nanti sering-sering diganti cairannya, jangan nunggu habis. Kalau udah tipis langsung diganti biar nggak kepiring. Dan itu namanya perlu diatasin dulu, takutnya nanti ninggalin saja. Nah dari sini lagi. Jadi kalau balik arah dia tipis kayak gitu. Jadi tetap dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Jadi kalau udah kayak gini, Terus sini terus ulang lagi dari sini ke sini. Nah itu udah mulai tipis, diganti dulu. Dituang. Sambil aku nah. Nah, kalau batik tulis itu dia yang bagus itu harus langsung tembus. langsung tembus. Tapi kalau tidak tembus, Nah, tidak tembus itu karena kurang panas. Nah, malamnya. malamnya. Jadi harusnya langsung tembus. Nah, ini udah biarin aja. Lanjut ambil lagi dulu. Ambil lagi dulu. Jadi sering-sering diganti cairannya biar panas itu nanti langsung tembus. Ya. Jadi kalau saya naik film asli itu sudah ada 3. Kalau untuk kerajinan batiknya, membuat kerajinan batik itu dari 2005. Tapi kalau untuk wisatanya itu dari 2013. Saya buka usaha untuk wisatanya. Terus apa yang membuat itu karena dulu belum banyak kalau dulu pemimpin itu ikut pelatihan dari tapi kalau sampai jadi dan karyawan di sini itu belajarnya pas dulu.
caranya biar kita itu punya ciri khas gitu. Apa sih yang bisa kita angkat untuk beda dari yang lain. Tapi kalau untuk dari yang lain itu dengan pemasaran dari promosinya gitu yang karena kan dulu belum sekarang udah online, udah TikTok, udah Instagram itu paling benar. Yang pasti lain itu yang terpenting yang mengandung lepas. Jadi kalau mengandung sintetis itu biasanya warnanya nggak masuk ke warna itu harus yang mengandung kapas. Terus ada malam yang ini cairan ini itu dibuat dari parafin sama sarang lebah yang berbahan matanya. Terus kalau alatnya itu pakainya cantik. Ini namanya cantik sama wajan dan kompornya paling ke warna. Bagaimana persediaan bahan utama? Cukup banyak, apalagi kalau seperti ini kan kita bisa bikin sendiri juga. Itu tinggal sarang lebah itu yang udah diambil matinya dia direbus, terus nanti air rebusannya ini dicampur sama lilin terus kalau misalkan emang ini nggak ada bisa bikin. Untuk pewarna juga kita bisa mengekstrak sendiri dari perkebunan, dari penggunaan, pasar. Apa tantangan yang dihadapi dengan sebenarnya seperti yang dibilang tadi yang mungkin dari segi promosi. Sekarang kan sudah ada kerjasama juga sama travel seperti itu. Secara online juga kami sudah ada akun-akun TikTok, Instagram, wisatawan itu baik lokal maupun mancanegara itu lebih ke apa ya, biasanya yang ke kan mereka jalan-jalan giveaway atau kadang ada yang lihat juga dari Instagram, dari TikTok ya, Proses pembuatan kerajinan. cara membatik dari awal itu kain putih digambar dulu. Jadi diselenggarakan dulu. Kalau sudah ada gambar pensilnya nanti dicanting seperti ini. Setelah melalui proses pencantingan itu nanti pewarnaan. Kalau misalkan ini nanti yang simple nanti bisa melihat prosesnya. Tapi kalau yang lain besar itu nanti karena warnanya kan bisa macam-macam, bisa 5 warna. Nah itu juga ada 4 sampai 5 kali proses. Jadi ngewarnainya kalau warnanya beda-beda itu dari yang paling muda ke yang paling tua. Kemudian pesan apa yang pesan untuk generasi muda yang ingin melakukan usaha di bidang kerajinan ini? Lebih ke ayo jangan ragu, jangan takut mencoba karena ini harus dilestarikan, ini harus dimajukan. Kalau kita bisa siapa jangan ragu-ragu dan jangan takut. Jauh gimana? Tinggal ditulis aja. Kelek banget lah aku gambar. Plus diratain. Nah itu pewarnanya yang untuk edukasi ini kami menggunakan pewarna kimia karena kalau alami itu nanti prosesnya lama. Jadi kalau yang kimia biar cepat, biar ininya dikirimin dulu sampai nggak mati. Dijembreng. Nah, diambil satu. Nah, sini. Nah,
tadi yang pertama yang warna merah itu warna dasarnya. Terus yang kedua ini reaktornya dia pakai HCl. Nah jadi yang warna merah itu teman-teman dia nanti berubah warna jadi ini jangan. Jangan. Yang sini. Ini bilas. Biasa lagi. Biar warnanya lebih yang merah apa? Kita kain lagi. Dilebarin biar nggak hilang. Pastiin nggak ada yang hilang. Diangkat deh. Nah gitu. Terus warnanya dipastiin udah hilang kayak gini. Terus itu baru ini namanya melorot. Melorot itu melepas si lilin malamnya tadi. Nah, jadi lilinnya itu fungsinya cuma buat nutup si garis polanya. Jadi nanti kalau misalkan nggak tembus itu hilang motifnya. Jadi tadi kenapa harus dibikin depan belakang atau sampai tembus itu supaya ketutup sempurna. Kalau ketutup sempurna itu garisnya jelas. Ini airnya dicampur sama deterjen biar licin, jadi cepet ngilangin malangnya. Khasnya kami itu ini sama ini. Ini namanya Mandala Sidomukti, itu Borobudur kayak dilihat dari atas dulu. Nah kalau ini itu Candi Borobudur sama kopi dan cabai, itu kayak melambangkan kehidupan di sekitar Borobudur, orang-orang pada tanam cabai, tanam kopi gitu. Ada juga yang Sekar Sumping, kan masih ada nggak ya? Itu juga khas kami. Ini ke sanggar sebelah itu kan tari. Nah jadi Sumping itu kan yang buat nari itu, jadi kita kayak apa ya, kayak biar ada ciri khasnya aja lah gitu kombinasinya ini sama. Nah kalau pewarnaannya pakai alami ya itu tuh kayak gitu. Nah tapi kalau yang kayak gini warna-warna cerah, warna-warna terang, oranye itu kan terang ya. Nah itu pakai kimia. Kalau alami lebih ke hitam, coklat, biru gitu. Coklatnya juga meskipun ada merah tapi merahnya juga enggak yang gonjreng. Nah, jadi ini hasil kerja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.